Shalom. Ya, pertama-tama saya mau mengucapkan kongsi facai. Ya, Sinian Kuala, Wan Serui, Senti Cengkang. Untuk sekedar saudara yang nggak tahu, anak saya 3 saudara. Jadi kalau saudara mau kasih angpau, saudara tahulah berapa. Media tahu tapi rekening saya. Ya, selamat merayakan tahun baru saudara. Ya, kita percaya akan ada selalu yang baru. Year of open door, amin. Amin. Maka dari itu saudara, karena ini bicara tentang tahun baru, kita bicara selalu tentang berkat, kemakmuran, prosperity, dan saya sebagai orang yang jarang khotbah tentang berkat, saya senang sekali menyampaikan pesan hari ini saudara tentang berkat. Amin saudara. Maka dari itu judulnya adalah When God Blesses You. Ketika Allah memberkati saudara, bukan apabila, jikalau, tapi when, ketika Allah memberkatimu saudara. Kita baca ayatnya sama-sama. Roma 4 ayat 16, 2, 3. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman supaya merupakan kasih karunia. Sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham. Bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat. Tapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua. Amin saudara. Jadi ternyata saudara, kita tahu Paulus mengajarkan kepada kita bahwa kita juga berhak menerima janji firman Tuhan meskipun kita bukan keturunan langsung saudara. Kita bukan orang-orang yang di Israel sana dari 12 suku yang nama belakangnya Manasye lah, Kohen saudara. Meskipun nama belakang kita beda dengan nama belakang mereka ya. Nama belakang kita kan rata-rata S sama A saudara ya. Simanjuntak, Simalungu, Sinaga saudara ya. A-nya tuh Acong, Ahui gitu kan. Saudara, tapi kita juga berhak menerima janji Tuhan karena kita saudara bukan karena melakukan hukum Taurat, tetapi karena kita yang hidup dari imannya Abraham saudara. Perhatikan loh, bukan imannya Yesus loh disebut di sini. Paulus berkata dari imannya Abraham. Kenapa? Karena Abraham adalah bapa kita semua. Jadi karena kita beriman seperti Bapak Abraham kita beriman, kita juga berhak menerima janji yang sama. Berarti kita adalah orang-orang yang diberkati Tuhan di tempat ini. Amin saudara. Saudara adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Percaya? Kurang semangat apakah masih ragu kita bukan orang yang diberkati Tuhan? Amin. Amin saudara. Nah kalau bicara tentang berkat iman Abraham, kita langsung berpikir Ishak, betul saudara. Tapi saya mau menunjukkan satu peristiwa di sini yang menunjukkan kerennya iman Abraham saudara. Jadi ada satu peristiwa di mana Abraham dengan Lot saudara ya. Karena Lot itu ikut kepada Abraham, ikut beserta dengan Abraham, dia pun diberkati. Dan akhirnya gembala domba mereka sama-sama diberkati. Saking diberkatinya melimpah, ternaknya gak ada tempat lagi. Karena gak ada tempat lagi mereka ribut, ini tempat gua, enggak ini tempat lu, ini tempat gua, ribut saudara. Akhirnya Abraham bilang, sudahlah kita ini keluarga, ngapain sih ribut-ribut, ya kan? Mau pemilihan gak usah lah ribut-ribut, ya percaya saja. Ya, jadi dikatakan gini, perhatikan saudara. Ayat yang ke-9 kita baca sama-sama 2, 3. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri maka aku ke kanan. Jika kamu kanan maka aku ke kiri. Itu aja repot seolah-olah Abraham bilang kan gak usah ribet lah. Kalau kamu ke kanan aku ke kiri. Kalau kamu ke kiri aku ke kanan. Perhatikan loh saudara harus tahu dia ini pamannya loh. Tulangnya loh saudara, betul gak? Pamannya loh saudara. Di mana-mana keponakan yang ngalah sama paman saudara. Ya kan? Bisa jadi ada yang namanya orang gak jadi kawin karena pamannya gak setuju, saudara. Tapi di sini dia sebagai paman mengalah, saudara. Dikatakan kalau kamu ke kanan aku ke kiri, kalau kamu ke kiri aku ke kanan. Sudah, dan perhatikan ayat 10 berikutnya, 2, 3. Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya seperti taman Tuhan. Seperti tanah Mesir sampai ke Zoar, hal ini terjadi sebelum Tuhan memutuskan Sodom dan Gomora. Dikatakan banyak airnya seperti taman Tuhan, seperti taman Eden saudara. Banyak sungainya, banyak air. Nah perhatikan, Lot ini memikirkan tentang ternak dombanya, butuh air. Dan kalau banyak air pasti banyak rumput buat makanan. Jadi yang ada di pikiran dia adalah berkat, dia mengejar berkat. Sedangkan saudara saya mau tanya, apakah Abraham juga gak ngelihat? Abraham juga ngelihat kan? Waktu dia bilang, aduh jangan lihat, ya kelihatan. Dia pilih nih, aduh dia pilih lagi, ya sudahlah. Dia tenang saudara, oh lu mau pilih situ ya sudah it's okay. Karena dia tahu berkat tidak ditentukan oleh lokasi, berkat ditentukan oleh pribadi saudara. Dia tahu kali pujian yang kita nyanyikan tadi, kebajikan, kemurahan mengikuti kita sepanjang masa kita. Abraham santai aja, lu mau ke sana ya gue ke kiri lo, lu ke kiri gue ke kanan lo.
gue pasti diberkati Tuhan. Karena gue tahu berkatlah yang mengejar dia, saudara. Sedangkan Lot yang pusing mengejar berkat, akhirnya menjadi Sodom dan Gomora. Saya percaya saudara, saya yakin meskipun tidak ditulis, meskipun tidak terjadi. Tapi saya percaya yakin sekalipun Lot milih akhirnya tinggal di tanah Kanaan, Abraham tinggal di Sodom dan Gomora. Mungkin saudara, saya yakin itu Sodom dan Gomora jadi tanah perjanjian loh. Karena saya tahu dialah adalah berjanji kepada Abraham. Amin saudara. Berkat bukan ditentukan nama lokasi. Batam bisa menjadi tempat berkat saudara karena berkat mengikut saudara. Ini belum khotbah, mari pembukaan saudara. Ngikutin bapak saya juga dong. Ibrani 6 ayat 13 sampai 14. Kita baca sama-sama 2-3. Sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri. Karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Katanya apa saudara? Sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat engkau sangat banyak. Saudara, dikatakan tidak ada orang yang lebih tinggi daripada dia, jadi dia bersumpah demi diri dia sendiri saudara. Manusia kan suka bersumpah, aku bersumpah demi nenekku gitu kan, demi mamaku. Ini Allah paling tinggi saudara. Dia katakan aku bersumpah, saudara Tuhan berfirman aja Tuhan pasti lakukan, benar gak saudara? Apalagi Tuhan bersumpah. Kalau Tuhan bersumpah, apa sumpahnya? Aku akan memberkati engkau dengan berlimpah-limpah dan membuat kau sangat banyak. Tadi ayat pertama kita baca apa? Kita adalah keturunan-keturunan Abraham yang juga berhak menerima janji. Jadi kalau Tuhan memberkati Abraham berlimpah-limpah, Allah juga memberkati kita berlimpah-limpah. Amin saudara. Ini saudara luar biasa. Dikatakan aku bersumpah demi nama ku sendiri, gak ada orang lagi lebih tinggi. Nah lanjut lagi saudara, belum khotbah masih pembukaan lagi. Roma 9 ayat 15, 2-3. Sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan. Dan aku mau bermurah hati kepada siapa aku bermurah hati. Ayat 16, jadi hal itu tidak tergantung kepada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Jadi ingat saudara, ketika saudara diberkati bukan karena saudara baik, bukan karena saudara datang ke gereja. Karena kemurahan hati Allah lah kita orang-orang yang diberkati Tuhan. Ini jelas berkata bukan karena kehendak orang atau usaha orang. Tapi karena kemurahan hati Allah kita menerima berkat Tuhan. Ingat saudara, jangan terbalik. Oh aku harus datang ke gereja supaya aku diberkati. Oh aku harus berdoa supaya aku diberkati. No, kebalik saudara. Saudara datang ke gereja karena saudara orang-orang yang diberkati Tuhan. Saudara berdoa karena saudara orang-orang yang diberkati Tuhan. Saudara baca firman karena saudara orang yang diberkati Tuhan. Amen saudara. Ini pembukaan. Ini baru mau masuk saudara. Ya, nah kita akan masuk ke suatu cerita yang menunjukkan bagaimana Allah membela dan memberkati kita. Saudara, peristiwa Balak dan Bileam sangat menarik di dalam perundungan firman Tuhan saya, saudara. Kenapa? Karena biasanya peristiwa di Alkitab itu nggak panjang-panjang, paling satu paragraf atau satu pasal. Balak dan Bileam ini 3 pasal loh saudara. Ceritanya cukup panjang, 3 pasal. Bahkan disebutkan lagi di dalam bilangan di ulangan disebutkan lagi. Di dalam Yosua disebutkan sampai 3 kali. Nehemia sebutkan lagi, Mika sebutkan lagi, 2 Petrus sebutkan, di kitab Yudas sebutkan lagi, di Wahyu pun disebutkan lagi. Berarti Tuhan seolah-olah ingin menunjukkan kepada kita ini ada sesuatu yang perlu kita pelajari. Ketika Allah memberkati kita, ada 4 karakter yang harus kita perhatikan. Nah yang pertama saudara, karakter pertama adalah Balak, katakan Balak. Nah bukan Balak 1, Balak 2 saudara ya. Kita baca ayatnya sama-sama, 2-3. Balak bin Sipor melihat segala yang dilakukan Israel kepada orang, maka sangat gentarlah orang Moab terhadap bangsa itu. Orang Moab karena orang Israel. Jadi Balak ini bukan sembarang orang saudara, dia raja. Ya raja orang Moab. Dan di sini perhatikan saudara, kita jangan salah tangkap. Jadi kita kan di sini kan ayat 3 dikatakan mereka muak dan takutlah. Muak itu bukan seperti aku muak lah lihat kau gitu, bukan saudara. Muak itu seperti stres. Stres, saudara pernah kan sampai stres harus ke toilet gitu kan, sakit mules ya itu saudara. Muaknya. Nah, Balak ini saudara ternyata ada sampai sekarang. Ada balak-balak di dalam kehidupan kita. Saudara, siapa itu balak-balak saudara?
Dia adalah orang senang lihat saudara susah dan susah lihat saudara senang. Mereka ini adalah orang-orang yang senang kalau ngelihat saudara menderita. Saudara nggak diberkati, oh mereka ini senang. Dan mereka pusing kalau saudara diberkati. Mereka ini orang yang susah. Orang yang dimana senang lihat orang senang kan, susah lihat orang susah. Dia enggak saudara, dia senang lihat orang susah dan susah lihat orang senang. Saya lihat ada beberapa yang udah senyum, saya langsung saya tahu siapa itu Pak. Ya kan, bukan orang kanan kiri saudara kan. Istri saya nih Pak. Ya saudara, ada balak-balak di dalam kehidupan kita yang Tuhan izinkan memang untuk ingin membuat saudara menderita. Jangan sampai saudara diberkati. Ya saudara tahu ayat ini kan cukup terkenal saudara. Yohanes 10:10, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Nah saudara, iblis tidak seperti yang kayak di film-film dia datang di hadapan saudara taring panjang gitu. Aku mau curi kamu, enggak saudara. Zaman sekarang iblis menggunakan balak-balak dalam kehidupan kita. Dan bicara balak saudara tahu, raja. Bisa jadi orang-orang yang di tempat pekerjaan saudara, tetangga saudara, atau orang-orang yang mempunyai posisi lebih tinggi daripada saudara. Iblis pakai orang-orang ini, balak-balak ini di dalam kehidupan kita. Untuk apa saudara? Untuk dia mencuri berkat saudara. Untuk dia membunuh masa depan saudara. Untuk akhirnya membinasakan kehidupan saudara. Ada saudara di dalam kehidupan kita, balak-balak dalam kehidupan kita. Sehingga mereka hanya satu, maka dari itu apa yang mereka lakukan biasa saudara, mereka adalah, dulu kita tahu ada istilah stick and stone may break my bone but words can never hurt me. Dikatakan kayu dan batu bisa melukai saya, tapi perkataan tidak bisa. Nah kenyataannya saudara ada, ya saudara ya, kenyataannya ada. Jadi kadang-kadang mereka melalui perkataan membuat kita jatuh, membuat kita lemah. Udahlah kamu pasti gak diberkati lah. Udah hidupmu memang susah. Dari dulu kamu memang begitu. Sudahlah hidupmu memang begini-begini aja. Aku pun begini-begini aja, biasa aja lah. Kita sama-sama begini-begini aja gitu loh. Ya kan? Ada orang-orang di balik yang berusaha melemahkan iman saudara. Membuat saudara termakan oleh perkataan-perkataan balak itu. Sehingga keluar dari mulut saudara, iya ya memang aku orang yang tidak diberkati. Memang aku hidupku akan begini-begini saja. Karena saudara tahu tidak ada satupun yang dapat bisa menghalangi berkat Tuhan kecuali saudara sendiri. Maka dari itu jaga jangan sampai perkataan balak mempengaruhi pikiran kita dan kita berkata, iya Tuhan aku memang orang yang tidak diberkati Tuhan. Jangan sampai itu terjadi saudara. Karena balak-balak itu akan selalu. Saudara ini yang luar biasanya. Sekarang kita masuk ke karakter yang kedua. Bileam saudara. Ya. Bileam ini siapa saudara? Kita baca ayatnya 2-3. Lalu berkatalah Bileam kepada mereka, bermalamlah di sini sampai malam ini, maka aku akan memberi jawab kepadamu sesuai dengan apa yang difirmankan Tuhan kepadaku. Maka tinggallah pemuka-pemuka Moab itu pada Bileam. Nah saudara, Bileam ini nabi Tuhan. Nabi Allah, tahu apa? Karena dia berkata Tuhan itu huruf besar semua, yaitu Yahweh. YHWH saudara. Jadi benar-benar dia bukan nabi sesat, bukan nabi palsu. Dia betul-betul nabi Allah. Dia menyadari Allah itu, Allahnya orang Israel, Yahweh itu. Maka dia bilang waktu Balak mengirimkan orang-orang terhormatnya, datang yuk ketemu sama Raja Balak. Langsung bilang, oke sebentar aku tanya Tuhan dulu ya, boleh enggak mengutuki bangsa Israel? Dan saudara tahu ceritanya, Tuhan langsung bilang enggak. Aku memberkati bangsa Israel, jangan kau berani kutuk bangsa Israel. Kamu jangan pulang sama dia, kamu tetap tinggal di sini. Nah kemudian dia balik, sorry. Tuhan bilang aku harus berkatin, aku gak boleh ngutukin bangsa Israel, kamu pulang aja. Nah saudara lihat di sini apa yang terjadi. Ayat 15 kita baca 2-3, tetapi Balak mengutus pula pemuka-pemuka lebih banyak dan lebih terhormat dari yang pertama. Ayat 16, setelah mereka sampai kepada Bileam, berkatalah mereka kepadanya, beginilah kata Balak bin Sipor, janganlah biarkan dirimu terhalang-halang untuk datang kepadaku. Saudara, balak-balak itu tidak akan berhenti loh dalam hidup saudara. Kerjanya hanya untuk membuat saudara menderita, tidak diberkati. Jadi saudara perhatikan, waktu dikirimin ya level-level bangsawan, mungkin wali kota gitu kan, menteri, nggak lagi, dikirim lagi lebih banyak saudara, level-level menteri lah, mungkin orang-orang terhormat lebih banyak lagi ya di ayat 15. Dan dikatakan lebih banyak, lebih terhormat, dan bilang tolonglah datang kepadaku. Dan perhatikan di sini ya, ayat yang ke-17, 2-3. Sebab aku akan memberi upahmu sangat banyak
Dan apapun yang kau minta daripadaku, aku akan mengabulkannya. Datanglah dan serapahlah bangsa itu bagiku. Nggak tanggung-tanggung saudara. Balak bukan hanya dia nggak give up, dia bawa lagi orang banyak, dia janji muluk-muluk saudara. Iblis itu tidak akan pernah berhenti untuk mencobai kita saudara. Kita harus tahu, jangan berpikir oh karena ini Natal semuanya pada perayaan Natal, oh kita liburan lah 1 hari buat mereka ngerayain Natal gitu kan. Oh ini Imlek mereka biarinlah kita kasih. Enggak saudara, iblis nggak pernah break, nggak pernah cuti. Waktu dia mencobai Yesus saja dikatakan apa di Lukas, dikatakan lalu mereka mundur waktu gagal kan. Mundur dan lanjutnya apa saudara? Mereka menantikan waktu yang tepat. Iblis saja tidak pernah berhenti, tidak pernah give up mencobai kita. Tapi kenapa kadang-kadang kita tuh give up sama Tuhan? Kenapa kita give up sama janjinya? Kenapa kita give up sama perkataannya, firmannya, janjinya? Iblis saja gak berhenti loh, gak give up sama kita. Masa kita give up sama Tuhan saudara? Amin. Nah setelah ini saudara perhatikan jawabnya Bileam, keren saudara. Ayat 18, 2, 3. Tetapi Bileam menjawab kepada pegawai-pegawai Balak, sekalipun Balak memberikan kepadaku emas dan perak seistana penuh, aku tidak akan sanggup berbuat sesuatu yang kecil atau yang besar yang melanggar titah Tuhan. Keren sekali sampai di sini jawabannya. Oh sorry Balak, mau kasih aku emas bertonton, rumah istana 2, mobil 10, 12, rekening berapa triliun. Aku tidak akan tergoda. Sampai di sini waras sudah bagus. Cuman berikutnya, coba baca ayat ini. 2, 3. Oleh sebab itu baiklah kamu pun tinggal di sini pada malam ini, supaya aku tahu apakah pula yang akan difirmankan Tuhan kepadaku. Jadi bilang, oh sorry, aku tidak akan tergoda. Tapi kamu tunggu sini, aku tanya lagi sama Tuhan, siapa tahu berubah pikiran gitu kan. Ya kan? Sudah jelas-jelas Tuhan sudah bilang, aku akan memberkati kamu, jangan kutukin. Tapi begitu ditanya, apa saja yang kamu mau aku berikan. Oh sorry, apapun aku tidak bisa. Tapi coba aku tanya lagi, siapa tahu berubah saudara. Di sini dikatakan juga, kayaknya orang Sumatera Utara nih, dikatakan apakah pula yang akan difirmankan? Apakah pula yang akan difirmankan Tuhan kepadaku? Saudara, begitu Bileam tergoda oleh Mamon, iman dia goyah. Ingat loh, dia ini Nabi Tuhan. Begitu dia tergoda oleh Mamon, dia akhirnya keluar dari panggilan dia. Keluar daripada tujuan, purpose hidup dia. Karena dia tergoda oleh Mamon. Dan saudara tahu, ketika Bileam mengambil keputusan untuk bersahabat dengan Balak, ya berkoalisi dengan Balak. Tanya lagi deh, siapa tahu Allah berubah pikiran, coba lagi lah. Saat itulah dia kehilangan panggilan Tuhan. Karena panggilannya telah tergoyahkan oleh Mamon, oleh berkat, banyak tawaran ini, tawaran itu. Lupa sama panggilan dia. Dia langsung bersahabat sama Balak. Dan kita bilang apa saudara? Kalau kita bersahabat dengan dunia, baca 2, 3. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Ketika Bileam mengambil keputusan untuk dia bersahabat dengan Balak, mengikuti permohonannya Balak, mengikuti maunya Balak, dia telah menjadi bersahabat dengan Allah, memposisikan dirinya menjadi musuh Allah. Dan Allah saat itu menjadi musuh dia. Hati-hati saudara, kelihatannya simple, tapi saudara kita tidak mau Allah menjadi musuh kita, benar gak saudara? Kita mau Allah menjadi Allah di pihak kita, karena kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Jadi di sini saudara, Bileam goyah imannya, dia keluar dari panggilan dia, dan dia tanpa disadari dia telah menjadi musuhnya Allah. Dan dari situlah kita akan masuk ke dalam karakternya yang ketiga. Saudara, mari kita bercermin. Keledai. Ini karakter yang luar biasa, tapi ini sangat penting juga saudara. Nah saudara, kita baca ayat 21 dulu, 2, 3. Lalu bangunlah Bileam pada waktu pagi, dipelanainya keledainya yang betina dan pergi bersama-sama dengan pemuka Moab. Ini setelah dia mau tanya lagi nih. Ya aku pergilah sama Balak, kita tanya Tuhan lagi lah. Disitulah Allah langsung, aku bukan lagi sahabat, aku adalah musuhmu. Perhatikan ayat 22.
2, 3. Tetapi bangkitlah murka Allah ketika pergi dan berdirilah malaikat Tuhan di jalan sebagai lawannya. Ya. Karena keputusan dia memposisikan diri menjadi musuh Allah dan malaikat menjadi lawannya. Biliam mengendari keledainya yang betina dan 2 orang bujangnya ada bersama-sama dengan dia. Sekarang masalahnya Biliam tidak bisa lihat Tuhan, tidak bisa lihat malaikat Tuhan, yang bisa lihat keledainya justru. Keledainya bisa melihat untuk mempersingkat waktu, begitu keledainya melihat ada malaikat Tuhan yang ingin membinasakan Biliam, dia belok ke kanan masuk ke ladang. Sudah sekali dibalikin lagi sambil balik lagi, ya jalan lagi kan, hiho gitu kan. Jalan saudara, ngelihat malaikat lagi, balik lagi ke kiri kan, pergi lagi keledainya, dibalikin lagi, balik kamu, ya hiho gitu kan. Jalan lagi, sampai akhirnya yang ketiga, ayat 27, kita baca 2, 3. Ketika melihat malaikat Tuhan, meniaraplah keledai itu dengan Biliam masih di atasnya. Maka bangkitlah amarah Biliam, lalu dipukulnya keledai itu dengan tongkat. Karena ruangannya sempit di gang kecil, nggak bisa lagi ke kanan, nggak bisa ke kiri. Ya udah tiarap lah. Waktu mau tiarap mungkin kan pahanya ketekan gitu kan, kejepit gitu kan, dipukul pelak. Ayat 28. Coba kita baca agak pelan ya, agak pelan. Perhatikan, ini penting soalnya. 2, 3. Ketika itu Tuhan membuka mulut keledai itu, sehingga dia berkata kepada Biliam, apakah yang kulakukan kepadamu sampai engkau memukul aku 3 kali? Allah membuka mulut keledai. Perhatikan itu, renungkan aja itu saudara. Dan ayat kitab tidak berkata, Allah membuka mulut keledai, kemudian keledai berkata hiho. Terus oh iya tahu gitu, enggak saudara. Dia ngomong bahasa manusia loh saudara. Dia ngomong bahasa manusia. Apakah yang kulakukan kepadamu sampai kau memukul aku 3 kali? Saya percaya saudara, kalau saudara jadi bilang, kalau saya pasti kacir saudara. Keledai lo ngomong bahasa manusia. Apa yang kalau jadi-jadian? Atau saudara begini, apa yang kau lakukan? Nggak dengar dia ngomong. Ulangin. Gue viralin dulu. Rekam dulu. Ngomong saudara. Kita bayangin kita kalau dengerin burung beo aja ngomong kan. Ya, selamat pagi. Pinter. Ini 2 ayat yang ngomong saudara. Keledainya ngomong bahasa manusia. Dan perhatikan saudara. Kalau saya mungkin saudara, kita mungkin lari, kabur atau teriak ini keledai jadi-jadian. Dia jawab saudara. 2, 3. Jawab Biliam kepada keledai, karena engkau mempermain-mainkan aku, seandainya ada pedang di tanganku, tentulah engkau kubunuh sekarang. Dia jawab seperti kayak ngomong. Bayangin kalau orang lewat, ngomong sama keledai. Orang error kan. Tapi perhatikan ayat 30. Tetapi keledai itu berkata kepada Biliam, bukankah aku nih keledaimu yang kau tunggai selama hidupmu? Tahu dia berapa tahun kerja sama Biliam saudara. Kita aja kerja di perusahaan gak tahu berapa tahun. Dia ingat berapa tahun aku kerja sama kamu. Seumur hidupmu. Pernahkah aku berbuat demikian kepadamu? Dijawab, tidak. Tidak. Bukannya kayak, ini gak salah nih ngomong terus gitu kan. Gak ada yang lihat ini, everybody sini kumpul-kumpul. Dengar ini keledai ngomong. Perhatikan saudara. Keledai lo ngomong. Setahu saya keledai ngomong tuh hanya di film Shrek. Yang belum nonton, yang gak ketahuan nonton filmnya biar tahu. Hey donkey gitu kan. Ini ngomong saudara bahasa manusia. Dan Biliam pun membalas seperti kayak manusia ngomong normal gitu. Kalau orang yang ngelihat ini orang error dua-duanya ini ya. Ya keledainya error, orangnya juga error. Dan saudara tahu, bicara ilmu perbinatangan saudara. Tahu saudara kan, kalau binatang yang berasosiasi dengan Tuhan, Tuhan keren-keren saudara. Singa dari Yehuda, ya kan? Singa gagah perkasa. Raja wali terbang tinggi, malaikat Tuhan. Kekuatan kuda, kereta kuda saudara. Lah ini saudara. Come on Lord, yang benar aja Tuhan. Pilih yang kerenan dikit kenapa? Gak pernah ada orang perang. Ya satu, iya. Sampai sana udah selesai ya perangnya udah. Ya ampun Tuhan, come on, pakai yang kerenan dikit, singa kayak kuda kayak apa. Dia pakai keledai saudara. Dan kita tahu kan, kalau di Indonesia keledai identik dengan
bodoh, ya enggak? Keledai itu tidak jatuh 2 kali di lubang yang sama. Pernah dengar gitu? Oh, saya sering karena saya dulu kerja buat salah terus. Sama. Ditegur sama bos saya, Andre, keledai tidak jatuh di lubang yang sama 2 kali. Untung saya nggak ngomong, kan saya bukan keledai Pak, saya manusia. Wajar, dipecat langsung. Jadi identik tuh dengan kebodohan saudara. Dan perhatikan ayat ini saudara. Kita baca sama-sama yuk, 2, 3. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Siapa orang-orang berhikmat? Bileam saat itu saudara. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Amin saudara. Jangan anggap remeh, berarti intinya apa saudara? Intinya bukan supaya saudara nonton film Shrek. Intinya adalah supaya kita tahu Allah bisa memakai siapapun dan apapun untuk memberkati saudara. Tuhan bisa memakai siapapun, apapun untuk membela saudara. Amin. Dan ternyata saya baru tahu, ternyata keledai itu salah satu binatang pintar saudara. Saya cek di ilmu perbinatangan di internet. Keledai itu ternyata binatang pintar. Saudara tahu binatang yang bodoh saudara tahu nggak apa? Koala. Makanya manjat pohon aja lama kan. Orang lempar kacang, tangkap. Telat dia, tell me. Nah saudara, Tuhan memakai keledai loh. Untuk menunjukkan dia membela kita. Dia memakai keledai yang istilahnya secara cerita ini nggak dianggap lemah, yang bodoh, dipakai Tuhan untuk mempermalukan. Yang dilakukan siapa? Hambanya loh saudara. Pelayan-pelayan Tuhan nih termasuk saya. Dia berani lawan ketika kita keluar dari panggilan Tuhan, Allah menjadi lawan kita. Hanya untuk menunjukkan dia memberkati saudara dan saya. Maka itu kita masuk kepada poin yang terakhir saudara. Bangsa Israel, katakan bangsa Israel. Nah saudara, saya sengaja tidak masuk foto ini karena ia adalah saudara dan saya. Amin. Makanya saudara mau taruh fotonya, taruh aja fotonya di sini. Minta slide-nya nanti saya kasih. Kita adalah orang Israel, kenapa? Karena kita adalah keturunan Abraham yang beriman kepada Abraham. Dan karena pengorbanan Yesus kita dicangkokkan dan menjadi keturunan berhak terhadap janji-janjinya. Berarti kita ini orang-orang yang diberkati Tuhan saudara. Makanya karakter yang keempat perhatikan. Ayat ini saudara, kita baca 2, 3. Keesokan harinya Balak mengambil Bileam dan membawa dia mendaki bukit Baal. Dari situ dilihatnya lah bagian yang paling ujung dari bangsa Israel. Perhatikan ini, ayat ini luar biasa. Luar biasa saudara, perhatikan. Di sini dikatakan dilihatnya bagian paling ujung. Ujung itu depan apa belakang saudara? Belakang. Dan di dalam bahasa aslinya ini dikatakan extended. Outskirt. Nah kalau outskirt itu saudara gini gambarannya. Ini perkemahan bangsa Israel. Udah penuh, extend lagi. Udah penuh, extend lagi. Udah penuh, extend lagi. Terus sampai outskirt yang paling ujung saudara. Paling ujung nih. Di depan, di sana, di tengah nggak kelihatan. Yang paling ujung yang kelihatan. Dan di situ dikatakan kalau saudara baca ayat 42. Terus sampai bilangan pasal 23 isinya berkat semua. Diberkatilah engkau, diberkatilah engkau. Ya, dikutukilah orang mengutuknya, diberkati engkau, diberkati. Pertanyaannya, apa yang bangsa Israel lakukan? Yang kelihatan tuh bagian ujung. Berarti bangsa Israel tidak tahu kalau ada peperangan antara Tuhan dengan hambanya. Karena Tuhan ingin memberkati mereka. Waktu dari bukit, Nabi Bileam memberkati mereka. Mungkin mereka ada yang sambil kerja, ibu-ibu lagi masak, ibu lagi jemuran, bapaknya lagi kerja, potong kayu, yang anak-anak lagi belajar di sekolah, lagi main bola. Dia tidak tahu ternyata ada peperangan di belakang sana antara Allah melawan Balak dan Bileam untuk fight buat mereka, untuk memberkati mereka. Intinya apa saudara? Saudara mungkin melakukan aktivitas saudara setiap hari. Saudara mungkin berkata, aku gak merasakan apa-apa Tuhan. Kok hidupku begini-begini aja. Tuhan, boro-boro benih awal tahun ini, tahun kemarin aja belum ku genapin. Sepertinya tidak terjadi apa-apa. Tapi saudara tidak tahu bahwa di belakang sana Allah sedang berperang buat saudara. Allah sedang berperang bagi saudara. Allah sedang membela saudara. Bahkan menggunakan keledai sekalipun untuk memberkati saudara. Ingat saudara, bangsa Israel tidak tahu apa-apa. Oh bagian ujung saudara yang dilihat.
dan jauh di bukit. Mereka tidak tahu melakukan aktivitas, tidak tahu bahwa Allah sedang berperang dan sedang memberkati mereka. Waktu Allah Bileam memberkati mereka nggak merasakan apa-apa. Demikian juga dengan hidup saudara. Kalau saudara merasakan kok hidupku begini-begini aja, kok hidupku sebenarnya tidak diberkati, ketahuilah di dalam Allah roh sana Allah sedang berperang bagi saudara. Allah sedang membela saudara karena Allah ingin memberkati saudara. Amin saudara. Nah perhatikan saudara beberapa poin ini. Demikianlah kuberikan kepadamu negeri yang kamu peroleh tanpa bersusah-susah dan kota-kota yang tidak kamu dirikan. Tetapi kamulah yang diam di dalamnya. Juga kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kamu tanami. Kamulah yang makan hasilnya. Lalu lanjutnya 2, 3. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir dan beribadahlah kepada Tuhan. Perhatikan saudara, Allah tidak bilang takutlah kepada Tuhan aku akan berkatimu. Tetapi Allah menjelaskan dulu bagaimana kamu diberkati. Gak bersusah payah, kamu menikmati kebun anggur. Maka itu karena kita diberkati, baiklah kita ibadah kepada Tuhan. Takutlah akan Tuhan. Karena kita adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Saudara datang ke ibadah tempat ini karena saudara adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Meskipun saat ini saudara tidak merasakannya. Kita tahu kan lagunya itu, even if I don't feel it, kita tidak merasakan. Aku tahu Allah itu sedang bekerja. Dia bekerja ingin memberkati saudara. Nantikanlah janjinya. Jangan putus asa saudara. Ketahuilah ada Allah yang maha kuasa dan dahsyat. Memberkati kita dan berperang bagi kita. Maka itu saudara, sebagai ayat terakhir. Kita baca sama-sama 2, 3. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyang beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami. Tetapi aku dan si isi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. We will serve the Lord. Kita akan melayani Tuhan karena kita adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Amin saudara, mari kita bangkit berdiri. Saya akan menambahkan sedikit saudara kesaksian. Mungkin saudara sebagian sudah nonton kesaksian benih awal saya yang saya sampaikan. Nah, saya mau tambahkan di situ saudara karena saya nggak bisa terlalu detail. Yang luar biasanya adalah ada 2 hal saudara. Yang pertama adalah ketika saya membantu menjualkan rumah, padahal saya bukan property agent ya. Saya bukan agent properti, tapi berhasil jual rumah yang cukup mahal saudara, sangat mahal sekali. Ya boleh dikatakan mungkin top 5, top 10 lah rumah termahal di Batam. Saudara, saya nggak bisa kasih tahu angkanya, takutnya saudara nanti pinjam duit setelah ibadah. Saudara, nah ketika rumah itu dibeli saudara oleh perusahaan, nah ternyata begitu kesana, ternyata salah satu stafnya kenal istri saya. Dia bilang, Lin, ini suamimu yang handle. Oh enggak, dia cuma bantu aja, dia bukan ini. Oh iya, kamu tahu enggak, kita tuh berusaha. Waktu kita sudah incar rumah ini sudah lama, sudah setahun sudah. Dia minta nomor telepon yang punya rumah, enggak dikasih sama yang jaga rumah. Dia tanyain rumah ini dijual enggak? Enggak ada enggak dijual. Pada rumah itu jelas-jelas dijual saudara. Enggak berhasil dapat nomornya. Sampai akhirnya saya datang baru bisa dapat nomornya saudara. Saya bilang Tuhan kau sungguh baik, ajaib. Tuhan membela saya karena dia ingin memberkati saya saudara. Bukan karena saya pengkhotbah, bukan karena saya baik. Tapi karena kemurahan hati Allah. Dan saya percaya Allah juga memberkati kita. Bukan karena saudara baik, tapi karena kemurahan hati Tuhan saudara. Mari kita angkat pujian ini dan setelah itu kita akan berdoa. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Amin. Katakan berkat-Mu Tuhan yang telah aku terima. Berkat-Mu yang telah ku terima. Sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah aku pikirkan, itu justru yang Tuhan sediakan bagi kita. Amin.
Mari kita katakan kepada Tuhan, Tuhan siapakah kami ini Tuhan, untuk layak menjadi biji mata-Mu. Ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah Tuhan Ku balas? Dengan apa akan Ku balas Tuhan, selain puji dan sembah. Katakannya dari awal, kasih setiamu yang kami rasakan. Kasih setiamu yang ku rasakan, lebih tinggi dari langit, lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan, lebih dalam dari lautan. Katakan lebih sungguh lagi, berkat-Mu yang telah kami terima Tuhan, berkat-Mu yang telah ku terima. Oh, sungguh membuatku terpesona Tuhan, membuatku terpesona. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, itu yang Tuhan sediakan. Telah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagi. Katakan Tuhan, Tuhan siapakah kami ini? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu, jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan? Dengan apa kan ku balas Tuhan, selain puji dan katakan siapakah aku? Siapakah aku? Oh, siapakah kami ini Tuhan? Kau jadikan kami biji mata-Mu. Oh, terima kasih Tuhan. Dengan apa kami membalas kebaikan-Mu? Dengan apa akan ku balas Tuhan, selain puji dan sembah. Selain puji dan sembah, selain puji dan, katakan sekali lagi, selain puji dan sembah, selain puji dan sembah. Haleluya, haleluya. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa di surga, firman-Mu sudah ditaburkan, yang mengingatkan kami bahwa kami adalah orang yang diberkati Tuhan. Mungkin kami lupa oleh karena situasi kondisi kami, jadi kami berkata, aku tidak diberkati. Ketahuilah saudara-saudara adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Kalau mungkin saat ini saudara tidak merasakan apa-apa, saya ingin meneguhkan hati saudara. Saudara adalah orang yang diberkati Tuhan. Saudara yang sedang menanti janji Tuhan, nantikan itu, jangan give up. Karena Tuhan akan memberkati saudara. Mungkin saat ini kau tidak merasakannya, tapi Allah sedang berperang di belakangmu. Dia sedang berperang melawan hamba-hambanya, melawan balak-balak, untuk menunjukkan bahwa Dia memberkatimu dan mengasihimu. Dia akan berperang bagimu, karena Allah akan membela-Mu. Makanya setialah beribadah kepada Tuhan, takutlah akan Dia, karena Dialah Allah yang membela kita. Dan kalau Allah bersama-sama dengan kita, siapakah lawan kita, saudara? Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita. Tuhan, berkati setiap jemaat-Mu, teguhkan mereka, kuatkan mereka pagi hari ini. Ketahuilah mereka adalah orang-orang yang diberkati Tuhan, orang-orang yang dimuliakan oleh Tuhan. Allah yang akan berperang bagi mereka, Allah yang akan membela mereka, Allah yang rindu untuk memberkati mereka. Ketahuilah dan kuatilah mereka, kuatkanlah mereka Tuhan, supaya mereka berpegang teguh, yakin bahwa mereka adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Sempurnakanlah pemberitaan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita katakan